Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat semua ya, terutama sahabat Asabillah dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini kita akan mencoba melapping atau meratakan lah, kalau bahasa Indonesianya itu meratakan batu asah ya. Jadi ini saya punya batu asah korondum double grade yang bertuliskan grade 1000 dan 6000 ya. Ini sudah sering saya pakai, kurang lebih ya hampir setahun lah ini kita pakai. Dan ini kondisinya menjadi tidak rata. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini bagian tengahnya itu agak cekung seperti ini ya. Kalau bagian pinggir, sisi sini dan sini itu masih rata tebalnya. Ini karena sering dipakai. Jadi batu asah yang bagus itu bukan berarti batu asah yang tidak akan terkikis, bukan seperti itu. Melainkan batu asah yang bagus, ini versi saya, itu batu asah yang jikalau dipakai untuk mengasah, dia bisa mengikis mata bilahnya tersebut, bisa mengikis bilah. Walaupun batu asahnya juga ikut tergerus ya, seperti yang saya ketahui, batu asah Jepang pun ya, yang harganya ada yang 700, ada yang 1 juta ya, jikalau sering dipakai lama kelamaan juga akan cekung, karena batunya walaupun walaupun dia bisa menggerus baja keras, batu asahnya juga ikut tergerus walaupun sedikit ya, tergerusnya sangat sedikit. Beda dengan batu asah yang ya kualitas menengah ke bawah itulah. Nah ini contoh batu asah, ini korondum juga, grade-nya bertuliskan 3000 dan 8000 nih, 8000. Cuma ini karena masih baru ya, hitungannya ini masih baru dipakai 3 atau 4 kali buat ngasah, jadi masih flat ya, masih rata, tidak ada cekungan sama sekali. Kalau yang seperti ini tidak perlu kita ratakan karena memang sudah rata. Lah tujuannya apa sih kita perlu meratakan batu asah? Jadi agar saat kita mengasah itu permukaannya rata ya, jadi nanti micro bevelnya juga akan rata. Misalkan menginginkan micro bevel dengan lebar 2 mili atau 3 mili ya, jikalau batunya tidak rata, nanti micro bevelnya juga tidak rata. Ada yang lebar sekali, ada yang tidak terlalu lebar ya. Jadi itu efek karena batu asah yang kurang flat, kurang rata ya. Di samping itu konsisten ya, konsistensi saat ngasah, kemiringan sudutnya harus konsisten. Misalkan 20 derajat ya, dari pangkal sampai ujung 20 derajat terus. Nah seperti itu. Nah, ini rencananya kita mau nanti uji coba untuk ngasah pisau stainless ya, pisau Tramontina original ini. Lah bagaimana cara meratakan batu asah? Sebenarnya ada beberapa cara ya. Ada teman-teman yang menggunakan amplas ya. Amplas apa ya? Amplas pabrikan ya, cuma beda amplas juga beda gerusan ya. Kalau misalkan pakainya seperti amplas FSM ya, VSM itu, atau yang kualitasnya sepadan dengan itu, gerusannya sangat cepat ya. Tapi kalau misalkan kita pakai amplas yang biasa dijual di toko material ya, itu daya gerusnya lumayan baik ya. Cuma ya cepat, tidak cepat tumpul lah istilahnya ya. Atau ada teman-teman juga yang menggunakan diamond plate ya, yang tipis itu ya, yang tipis ataupun yang tebal. Ada diamond plate yang tebalnya sekitar 1 cm, ada, harganya ya lumayan sih iya, yang jelas di atas 100.000 lah iya. Nah kalau pakai diamond plate juga bisa ya, tinggal kita gosok-gosok. Cuma sayang misalkan kalau pakai diamond plate itu ya, nanti diamond plate nya cepet aus ya. Iya,
dari saya. Nah kalau saya pribadi ini saya pakainya batu asa korondum ini ya, batu asa korondum yang jelas gridnya lebih kasar dari batu asa ini. Soalnya apa? Biar gerusannya itu lebih cepat untuk meratakan permukaan batu asa ini. Ini kebetulan saya mau pakai yang grade 400 untuk meratakan dulu. Nanti setelah ini kita naik bisa ke 600 atau 800. Ini kan tertuliskan grade 1000 ya, berarti nanti kita lapping ya sekitar di grade 800, insya Allah sudah bagus hasilnya ya. Jadi kalau kita punya batu asa yang seperti ini, batu asa korondum, ini korondum Jepang, sebenarnya banyak fungsinya. Bisa untuk meratakan batu asa, bisa untuk membuang chipping ya. Chipping itu istilahnya rimpil ya, rimpil di mata bilah. Kita pakai batu asa ini untuk menggerus dulu, menumpulkan, ditumpulkan ya. Setelah itu kita bisa membuat mata tajam yang baru lagi ya. Kalau kita punya batu asa yang seperti ini sangat enak, sangat cepat dalam proses itu. Nah kalau misalkan tidak dipakai ngasah, bisa untuk kita ganjel pintu. Nah ya, apalagi misalkan yang punya ukuran tebal 6 cm atau mungkin 10 cm, ini enak untuk ganjel pintu nih. Bisa juga misalkan dalam keadaan darurat ya, kita pakai untuk apa namanya ya, lempar kepala maling misalkan ya. Ada maling ya mau ya, berbuat tidak baik di rumah kita, kita ambil nih batu ya, lemparkan. Insya Allah ya, insya Allah minimal itu kepala benjut lah ya, kalau tidak ya bocor ya. Insya Allah resikonya seperti itu. Jadi berbagai macam fungsi ya dari batu asa ini. Di samping bisa untuk ngasah, bisa juga untuk keadaan-keadaan seperti itu, ganjel pintu ya, untuk nipuk maling ya, untuk kalau bahasa Tegalnya itu nyamplong maling nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Iya. Nah caranya ya mudah seperti ini saja, kita gosok-gosokkan. Ini material daripada batu asa korondum yang kotak ini. Sangat cepat tergerusnya. Kenapa sangat cepat tergerusnya? Ya karena yang untuk menggerus itu materialnya lebih keras, lebih kasar ya. Secara daya gerus korondum Jepang itu lebih mumpuni, lebih unggul. Ini mohon maaf kalau kita live, kalau kita bikin video backgroundnya kurang enak mungkin ya, kalau dipandang kurang enak ya, maklum ini tempat kerja saya seperti ini, tempat kerja ya seperti ini. Yang penting manfaat daripada kita membuat video itu bisa dirasakan lah oleh semua yang menonton ya, terutama yang masih awam dalam hal asah mengasah. Jadi seperti itu ya, kita gosok-gosok terus sampai permukaannya benar-benar rata. Ini kalau kita mau mengasah atau membuat mata tajam yang baru, sedangkan bilahnya itu kelas-kelas baja modern atau baja-baja keras ya seperti HSS, kita cocoknya pakai korondum Jepang yang seperti ini. Karena apa? Ya harganya lebih murah dibandingkan kita pakai batu asah
yang bentuknya persegi produk Jepang gitu. Harganya pasti lebih murah ini, namun daya abrasifnya bagus. Kita cek ya, kita cek. Nah alhamdulillah ini sudah rata, jadi yang asalnya tengah itu cekungnya sekitar hampir 2 mili, ini alhamdulillah sudah rata, sudah benar-benar rata. Nah, tinggal kita nanti naik grade lagi ke batu asa yang lebih halus supaya permukaannya itu jadi tidak terlalu kasar banget seperti ini. Oke, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kita terlalu banyak panjang lebar berbicara, tapi insya Allah semua itu ada manfaatnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.